Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Prof. Nampak slide-nya? Belum, Prof. Ini udah nampak? Sudah nampak, Prof. Bisa kita mulai kuliah ya? Bisa, Prof. Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, siang ini kita kuliah tentang farmakologi antibiotik. Nah, inilah learning objektif yang mesti disampaikan. Ada istilah kemoterapi yang sekarang dalam perkuliahan tahun ini istilah kemoterapi itu dicampakkan. Tapi saya harus menyampaikan ini. Kemo, kimia, terapi pengobatan. Jadi bahan kimia digunakan untuk pengobatan. Dalam hal ini pengobatan yang membunuh sel tadi, baik dia itu kuman, parasit, atau kanker, maka dia disebut kemoterapi. Jadi dalam pembagian kemoterapi ini ada antiparasit, ada antimikroba, ada anti kanker, anti neoplastik. Antimikroba itu ada antibakteri, anti jamur, antivirus. Antibakteri itu terbagi dua. Ada yang antibiotik, ada sintetis, yang disintesa. Ya, jadi kalau antibiotik itu dia diperoleh dari jamur, dari makhluk hidup, dan penggunaannya berlebihan, ya, dan membunuh kuman, bakteri, ya, bukan virus. Jadi penggunaan antibiotik itu hanya untuk membunuh kuman, ya. Dan yang sintetik inilah yang termasuk golongan kemoterapi dalam perkuliahan tahun yang lalu. Dan dia sebut semi sintetik, ya. Nah, ini contoh daripada antibiotik, ya, macam-macam jenis antibiotik, bacitracin, polymyxin, dan sumber jamurnya, ya, ada dari Bacillus subtilis, ya, ada dari Actimos mycetes, ya, ada dari Spalosporium, macam-macam. Jadi eh, yang namanya antibiotik itu harus diperoleh dari makhluk hidup, bukan yang disintesis di laboratorium. Nah, ini contohnya yang seperti disampaikan tadi, ini dalam tulisan yang lebih jelas, dan dalam pengklasifikasiannya ada yang menurut pendekatan mekanisme kerja, menurut spektrum, ya. Nah, berdasarkan mekanisme kerjanya, ada yang mengganggu sintesa dinding sel kuman, termasuk dari sini beta laktam. Kemudian yang mengganggu sintesis protein, ini terbagi dua. Ada yang menghambat 30S subunit mikrosom. Contoh obatnya cuma dua golongan, aminoglikosida sama tetrasiklin. Dan yang lainnya, makrolida, kloramfenikol, clindamycin, ini masuk yang bekerja pada 50S subunit dari mikrosom. Jadi menggabungkan antimikroba yang bekerja pada sintesis protein, jangan menggabungkan dari mekanisme yang sama. Nah, ada yang mengganggu sintesa DNA, termasuk di sini kinolon sama metronidazol. Mengganggu sintesis DNA yang lain adalah rifampin. Jadi mengkombinasikan nanti dalam terapi TBC, kalian berikan Cipro, kemudian kalian berikan juga rifampicin, itu sia-sia karena tempat kerjanya sama. Jadi kalau mau gunakan gunakan salah satu aja. Ada kalanya nggak digunakan rifampicin, orang jadi muntah-muntah, maka kita beralih menggunakan kinolon. Dan itu selalu saya kerjakan. Ada golongan yang lain,
yang menghambat sintesa asam mikolat, contohnya INH, dan yang menghambat sintesa asam folat. Ini sulfonamid trimethoprim. Beginilah secara skematis tempat kerja daripada masing-masing antibiotik. Nah, jadi berdasarkan mode kerjanya, ada yang sifatnya sekedar meninabobokan kuman, jadi kumannya tidak mati, kumannya mati setelah nanti dimakan oleh sel darah putih kita. Jadi membuat kuman itu pingsan. Dan itu banyak contohnya, termasuk sini tetrasiklin, kloramfenikol, eritromisin, linkomisin, sulfonamid, makrolida, clindamycin. Sedangkan yang bisa membunuh kuman disebut bakteriosidal, itu contohnya semua beta laktam, aminoglikosida, cotrimoxazole, vancomycin, polymyxin. Kemudian berdasarkan spektrumnya ada yang spektrum luas. Contohkan sini amoxicillin, tetrasiklin, chloramphenicol, carbapenem. Kemudian yang berspektrum sempit, ya jenis kuman yang bisa dibunuhnya amat sangat terbatas. Cloxacillin, vancomycin, bacitracin, flu, cloxacillin, polymycin. Nah, ini secara skematis spektrum daripada antimikroba. Jadi kalau kita lihat di sini, isoniazid, obat TBC, itu hanya bisa membunuh kuman TBC, Mycobacterium. Beda nanti dengan rifampicin. Rifampicin diindikasikan untuk membunuh kuman TBC, tapi dia juga nanti bisa membunuh kuman gram positif. Contoh yang lain, obat TBC yang disuntikkan, streptomycin, ternyata juga dia berkhasiat untuk membunuh kuman gram negatif, ya. Jadi spektrumnya lebih luas. Nah, kalau kita lihat di sini yang sangat luas itu adalah si eritromisin, tetrasiklin, sementara azol ini hanya bisa menjamah protozoa dan jamur, ya. Dan ada golongan untuk obat cacing. Nah, kita mulai dengan beta laktam. Beta laktam ini cara kerjanya menghambat sintesis dinding kuman. Jadi, saat yang paling baik memberikan beta laktam adalah saat kuman membelah diri. Bagaimana kita dokter mengenal bahwa kuman itu sedang membelah diri? Yaitu saat meningkatnya suhu tubuh. Jadi kapan pasien lagi naik suhu tubuhnya, kita berikan beta laktam, itu banyak kuman yang mati. Jadi tidak perlu nanti gunakan obat ini berlama-lama. Cuma yang perlu diingat adalah eh, penggunaan beta laktam ini dia sangat bergantung dari waktu pemberian. Kenapa? Karena separuhnya sangat pendek, ya. Dalam waktu hitungan jam, ya, obatnya sudah berkurang separuhnya. Ini penggolongan daripada beta laktam. Ada golongan penisilin, ada cephalosporin, ada monobactam, ada carbapenem. Yang jelas masing-masing ini ada cincin beta laktamnya yang segi 4 ini, ya. Jadi kalau kita lihat sini molekul yang paling kecil itu adalah monobactam. Nah, berdasarkan sifat-sifat dari masing-masing golongan penisilin ini, ada yang spektrumnya sempit, ya, dia hanya untuk kuman gram positif, ya, dan itu misal pada mereka yang GO atau sipilis, maka penisilin ini drug of choice, ya. Ada penisilin V. Apa bedanya penisilin G dengan penisilin V? Penisilin G ini harus diberikan persuntikan. Kalau diberikan per oral, dia akan dirusak oleh asam lambung. Sedangkan penisilin V adalah penisilin yang bisa diberikan per oral. Ini sebenarnya sangat bagus, sangat menguntungkan, terutama dalam mengobati rheumatic heart disease yang disebabkan oleh infeksi Streptococcus. Ya, jadi anak-anak banyak itu rheumatic heart disease, ya,
obatnya sebaiknya adalah penicillin V. Cuma sayangnya ini nggak beredar di negeri kita. Padahal obat ini murah, ya. Walaupun ada BPJS, BPJS juga nggak mengadakan. Aneh memang. Kemudian ada penisilin yang spektrumnya sempit, ya. Dia tahan dengan enzim perusak penisilin, penisilinase, metisilin, nafsin, oksasilin, glukoksasilin. Ya, ini eh, tahan, ya. Dia tidak dirusak oleh penisilinase. Umumnya kokus-kokus memproduksi penisilinase ini. Kemudian ada spektrumnya jadi luas. Jadi bukan sekedar gram positif aja, gram negatif bisa dienyahkannya. Termasuk sini ampicillin, amoxicillin, dan baccampicillin. Baccampicillin ini adalah ampicillin dalam bentuk prodrug, ya. Dia setelah dimetabolisme diserap di saluran cerna, ya, baru dia dirubah menjadi ampicillin, baru dia berkhasiat. Jadi kenapa diadakan baccampicillin? Karena dia tidak dirusak, ya, tidak terganggu penyerapannya dengan ada makanan. Cuma sekarang baccampicillin ini sudah tidak populer, ya, diresepkan juga tidak ada di pasaran. Dan kemudian ada yang khusus untuk extended spectrum penicillin, ya, anti pseudomonal, ya, karena pseudomonas ini kuman yang paling bandel. Nah, banyak sediaannya, pikarsilin, piperesilin, dan ini semua harus diberikan per injeksi dan harganya selangit. Nah, selalu dalam peresepan penisilin, kalau kita lihat dalam kemasannya, itu satuannya dalam international unit. Satu international unit itu sama dengan 0,6 mikrogram penisilin G murni, ya. Jadi nanti dalam bubuk dalam botol kita masukkan pelarutnya aquabides, kemudian kita harus mengkocoknya. Dan mengocoknya ini em, mengeluarkan kalori. Jadi ngocoknya sambil disapukan di telapak tangan kita sehingga dia cepat larut. Ya. Nah, penisilin ini ada kelemahannya, penetrasinya ke dalam sel jelek. Ya, selain spektrumnya amat sangat terbatas dan gampang dirusak oleh penisilinase. Nah, adapun penisilin yang bisa diberikan perawatan ditunjukkan itu penisilin V, ya, atau yang sudah mengalami semisintesis menjadi aminofilin, amino ampicillin, amoxicillin, ya, yang bentuk semisintetik. Distribusinya ke jaringan cukup bagus, ya, termasuk ke CNS, ya. Kemudian dia tidak mampu membunuh kuman yang sudah masuk ke dalam sel. Jadi infeksi intraseluler dia tidak bermanfaat. Adanya makanan akan mempengaruhi penyerapan obat. Yang perlu diingat, obat ini semua golongan beta laktam termasuk cephalosporin itu dieliminasi melalui ginjal. Jadi harus peduli kita. Kalau pasiennya ada gangguan ginjal, produksi urinnya berkurang, sebaiknya dosis penisilin harus dikurangi, ya. Dan dia bisa dikeluarkan bersama ASI, sehingga ibu yang dapat suntikan penisilin atau menggunakan obat beta laktam, anak yang menyusui juga akan terpapar dengan beta laktam tadi. Ya, jadi penisilin G dan V itu sama, cuma yang satu diberikan per injeksi, satu bisa diberikan per oral. Isoxazolil penisilin ini golongan penisilin yang paling ampuh. Dia resisten terhadap beta laktamase yang dihasilkan oleh kuman Staphylococcus. Nah, jadi nggak perlu kita pakai eh, antibiotik yang mahal. Cuma sayangnya obat seperti ini yang murah meriah sekarang udah nggak ada di pasaran, ya.
Keterbatasannya dia tidak mampu mengatasi methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA). Penyerapannya per oral bagus, ya. Farmakokinetik lainnya sama dengan penisilin yang lain. Ini aminopenisilin, penisilin yang sudah mengalami sintesis semisintetik, ya. Spektrumnya jadi lebih luas, dia juga bisa mengenyahkan kuman gram negatif. Dan dia tahan dengan asam lambung sehingga bisa diberikan per oral. Dia tidak berikatan dengan protein plasma sehingga bentuk aktifnya banyak bergentangan di dalam darah. Karboksil penisilin, uredopenicillin. Inilah golongan penisilin yang digunakan untuk Pseudomonas. Nah, toksisitas ataupun kontraindikasi penisilin nomor satu hanya alergi. Jadi antibiotik yang paling aman itu adalah golongan beta-lactam penisilin. Hanya riwayat alergi aja dengan penisilin dia tidak boleh diberikan. Jadi ada cross alergi nanti. Seorang alergi dengan amoxicillin, ya juga akan alergi dengan penisilin G, juga akan alergi dengan cephalosporin. Dan ditakutkan dalam reaksi alergi ini ada terjadi reaksi anafilaksis, termasuk Stephen Johnson syndrome. Kemudian yang tak mengenakan karena penisilin G ini harus diberikan per injeksi, maka di tempat suntikannya tuh amat sakit, nyerinya berlebihan. Makanya nanti di dalam sediaannya itu eh, tersedia sediaan prokain penisilin. Ya, penisilinnya itu sudah bercampur dengan anestesi lokal prokain. Tujuannya untuk mengurangi rasa sakit di tempat injeksi. Ya, kemudian sediaan penisilin yang sedia secara natural sudah sampaikan tadi, penisilin G dan penisilin K spektrumnya sama. Jadi orang yang kena GO itu suntik penisilin G. Ya, sekarang dokter takut menyuntikkan penisilin G, mengalihkan dengan pemberian golongan cephalosporin. Antipseudomonal penisilin, ya, piperacillin, ini harganya selangit, spektrumnya lebih luas, ya, juga termasuk yang anaerob, dia juga berkhasiat. Kemudian tersedia beta laktamase inhibitor. Sediaan dia tuh bukan antibiotik, cuma dengan menambahkan kelompok obat ini, maka kuman-kuman yang mengeluarkan beta laktamase itu sudah dihambat, ya, sehingga golongan penisilin yang diberikan itu jadi berkhasiat, ya. Nah, permasalahannya adalah golongan penisilin ini harus diberikan per injeksi, dan sementara pengobatan mereka yang terinfeksi ini tidak selamanya berlangsung di rumah sakit, ya, dia harus rawat jalan. Nggak mungkin pasien nyuntik sendiri, maka adalah pengalihan sediaan injeksi menjadi sediaan oral. Nah, ini urut-urutnya. Kalau dia penisilin, itu penisilin G dialihkan dengan penisilin V per oral. Kalau injeksi ampicillin dialihkan dengan tablet amoxicillin. Oxacillin dialihkan dengan dicloxacillin. Ya. Nah, golongan berikut dari beta lactam adalah cephalosporin. Dan ini paling heboh penggunaannya saat ini. Dan dia itu ada 4 generasi. Generasi pertama, contohnya ceftriaxone, cefalexin, cefazolin. Masing-masing ini mempunyai kelebihan kekurangan, ya. Nah, golongan keempat contohnya cuma satu, cefepime, ya. Yang paling banyak itu adalah generasi ketiga. Apa ciri khas daripada generasi pertama? Dia spektrumnya sempit,
ya terutama untuk gram positif. Dia ini mirip dengan penisilin, ya. Kemudian dia umumnya diberikan per oral kecuali cefazolin. Ya, dia itu harus diberikan per enteral. Yang lain semua per oral. Masalah kinetiknya yang lain itu sama dengan golongan beta laktam yang lain. Yang perlu diingat waktu paruhnya pendek, eliminasinya melalui ginjal. Generasi kedua spektrumnya lebih luas. Dia sudah bisa menjamah gram negatif. Jadi kuman gram negatif E. coli, Klebsiella, Proteus, ya, ini sudah bisa dienyahkannya. Dan dia tersedia dalam bentuk oral ataupun injeksi. Dan kemudian ada yang bisa mengenyahkan kuman anaerob. Jadi mereka dengan sangkaan tetanus, ya. Nah, golongan cephalosporin generasi kedua itu bisa diberikan. Ya, umumnya ini tersedia dalam bentuk injeksi kecuali Cefaclor dan Ceprozil itu bisa diberikan per oral, ya. Sifat farmakologinya mirip dengan generasi pertama. Generasi ketiga ini spektrumnya lebih luas lagi, ya, dan dia bisa menjamah kuman aerob, ya, sehingga lebih diserangi oleh banyak dokter, ya. Ini contoh sediaannya. Yang perlu dicatat adalah satu-satunya yang berkhasiat untuk Pseudomonas, kuman penyebab nosocomial infection, adalah ceftazidime, ya. Spektrumnya lebih luas, biasanya digunakan untuk infeksi yang serius, yang parah, dan dia diberikan parenteral kecuali Cefprodoxim. Itu bisa diberikan per oral. Generasi keempat, contoh sedianya cuma satu, seperti tunjukkan tadi. Dia dalam hal spektrum mirip dengan ceftriaxone untuk kuman gram positif, ya, mirip dengan ceftazidime untuk kuman gram negatif, ya. Contohnya cefepime, ya, dan baik untuk infeksi nosokomial. Kalau mereka dengan meningitis, ini jadi sediaan pilihan, ya, karena banyak antibiotik yang itu tidak bisa sampai ke mening, ya, tidak mampu menembus blood-brain barrier. Nah, ini toksisitas daripada cephalosporin, ya. Bisa terjadi reaksi hipersensitivitas dan ini bisa cross reaction. Seorang yang alergi dengan penisilin bisa alergi dengan cephalosporin dan sebaliknya, ya. Ini peralihan dari sediaan injeksi yang diberikan di rumah sakit menjadi sediaan per oral pada mereka yang berobat jalan, ya. Cefazolin digantikan menjadi cefalexin, cefoxitin, ya, dengan cefuroxim, ya, cuma mesti ditambah dengan metronidazole, ya. Jadi ada kaedah-kaedahnya. Sekarang masuk golongan yang lain, carbapenem. Ini satu-satunya golongan beta laktam dengan molekul yang kecil, ya. Banyak sediaannya yang penem-penem ini, imipenem, meropenem, ertapenem. Karena begitu ampuhnya, banyak perawat yang mengobatin pasiennya di kampung dia, menyuntikkan carbapenem, ya, langsung sehat. Tapi resikonya apa? Kira 20 tahun yang lalu, saya diundang oleh Rumah Sakit Zainul Abidin Banda Aceh, Unsia. Mereka kelabakan, ya, penem-penem ini sudah resisten di sana. Jadi bagaimana mengatasinya?
Maka saya sampaikan sama dokter yang bertugas dan seluruh perawat, mulai sekarang stop penggunaan penem dan perawat tidak boleh menggunakan penem. Ya, itulah kelemahan kita di Indonesia. Obat yang canggih ini Sinsi pun bisa memperolehnya, ya. Yang bukan perawat pun bisa menyuntikkan obat ini. Jadi setelah 3 bulan tidak digunakan si penem, maka sensitivitas si penem sudah mulai meningkat, ya. Yang banyak digunakan itu imipenem. Cuma masalahnya dia ini mesti dikombinasi dengan silastatin. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan penyerapannya, ya. Jadi sama dengan golongan penisilin yang lain, dia diekskresikan melalui ginjal. Astrenam, ya, satu monobaktam, ya, dia bagus untuk Pseudomonas, ya, termasuk kuman gram negatif. Nah, toksisitas daripada si penem ini mual, muntah, walaupun dia diberikan per injeksi, ya, bukan karena diberikan per oral, ya. Kemudian termasuk reaksi hipersensitivitas, meskipun kejadiannya jarang dibandingkan penisilin dan spalosporin. Monobaktam ini, Aztreonam, ini spektrumnya luas, terutama untuk gram negatif. Cuma masalahnya dia tidak berkhasiat untuk gram positif ataupun kuman anaerob. Ya, jadi sudahlah ada obatnya selangit, ya. Kalau dia sekedar infeksi tenggorokan, infeksi di indung, umumnya karena gram positif, janganlah kita menggunakan Simonobactam, ya. Nah, jadi ini ciri khas dari semua beta lactam, penyerapannya per oral bagus, distribusinya luas, bisa sampai ke cairan serelospinal, kemudian metabolismenya terutama dieliminasi melalui ginjal, dan kemudian waktu parunya pendek. Maka obat ini harus diberikan sering-sering. Ya, sifatnya time dependent, ya, bukan concentration dependent, berbeda dengan golongan nanti aminoglisida ataupun kinolon. Efek sampingnya sama semua, yang takutkan adalah reaksi alergi, kemudian bisa mengganggu fungsi saraf, ya, kemudian bisa mengganggu sistem pembentukan sel darah merah, terjadi leukopeni, neutropeni, trombositopeni, ya, kemudian bisa mengganggu saluran cerna, fungsi hati bisa terganggu, kemudian bisa mengganggu ginjal, dan ini menjadi perhatian karena obat ini beta lactam ini dieliminasi melalui ginjal, ya, sementara dia juga bisa merongrong ginjal tadi, maka kalau fungsi ginjal mulai berkurang, penggunaannya dikurangi, ya. Berikutnya kita masuk dengan antibiotik yang bekerja mengganggu sintesis protein yang dibutuhkan dalam pertumbuhan kuman. Ada 4 kelompok antibiotik: aminoglikosida, tetrasiklin, kloramfenikol, makrolida. Nah, mereka yang bekerja menghambat sintesis protein ini itu bekerja pada ribosom, ya, yang ada di mitokondria, ya. Umumnya pada 30S dan 50S ribosom. Nanti kita perlihatkan di sini, ya, apa saja. Dan ini pembagiannya, golongan obat-obatnya, ya, tetrasiklin, glisosiklin, aminoglikosida, masuk sini amikasin, gentamisin, neomisin, streptomisin, tobramycin, dibekasin, macam-macam. Golongan makrolida, ya, termasuk sini azitromisin, claritromisin, eritromisin, kloramfenikol, clindamycin, ya. Nah, ini semua cara kerjanya mengganggu sintesis protein yang dibutuhkan oleh kuman. Kita mulai dengan aminoglikosida. Yang perlu diingat, dia itu pemberiannya harus per injeksi kalau ingin mendapatkan efek sistemik.
kecuali kalau ingin mendapatkan efek lokal bisa diberikan secara lokal. Seumpama seseorang akan operasi usus, ya, dia terlalu bahenol, kepingin diperpendek ususnya supaya penyerapan karbohidrat, vitamin yang lain berkurang dan orang nanti bisa jadi langsing, maka ususnya disuci hamakan dulu, ya, dimusnahkan kuman-kumannya, dan itu nanti aminoglycosidanya, tablet kanamisin atau tablet streptomisin atau tablet neomisin itu diberikan per oral, ya. Nah, kemudian dia ini larut dalam air, jadi distribusinya amat sangat terbatas. Ya, susah untuk pindah ke jaringan. Jadi seseorang dengan meningitis itu diberikan aminoglikosida nggak akan sehat-sehat karena dia tidak mampu menembus blood-brain barrier. Jadi walaupun secara in vitro dia bisa membunuh kuman Klebsiella yang sampai ke otak, yang setelah kita lakukan fungsi di kultur dapatlah Klebsiella, kemudian kita berikan kanamisin, itu kumannya nggak pernah bisa mati, ya, karena obat ini tidak bisa berpindah dari aliran darah ke cairan cerebrospinal. Nah, dia sebagai eh, sediaan penghambat sintesis protein itu menghambat sintesisnya di 50S ribosom. Ya, ini sama dengan nanti dengan kloramfenikol. Ya. Dia hanya berkhasiat untuk kuman aerobik gram negatif basil. Dia bakterisida. Kemudian kalau ingin meningkatkan spektrumnya, dia dikombinasikan dengan vancomycin, penisilin. Ya, cuma nanti perlu diingat kalau penisilin suntik tadi dijadikan satu dalam satu spuit, ya, misalnya streptomycin dengan penisilin, maka khasiat kedua obat jadi sia-sia. Ya, jadi harus yang nanti aminoglikosida disuntikkan di bokong kiri, yang beta laktam suntikkan di bokong kanan. Pokoknya di tempat yang berbeda walaupun nanti di darah dia ketemu. Ini klasifikasi aminoglikosida. Ya, ada dua sumber, ya, bahan baku daripada aminoglikosida, ya, dari jenis jamurnya, ya. Jadi streptomycin, kanamisin, neomisin, ya, paramomisin itu diperoleh dari jamur Streptomyces. Sedangkan amikacin, gentamisin, ya, astromycin itu dari jamur Micromocliporal, ya. Jadi eh, walaupun secara kimiawi tidak banyak beda, ya, spektrumnya juga tak banyak beda, ya. Jadi dia menghambat kerja 30S ribosom subunit, ya. Dengan demikian sel kuman tadi tidak bisa berkembang biak. Nah, apa yang ditakutkan dari penggunaan aminoglikosida ini? Ya, efek sampingnya peka atau toksik. Kemudian fungsi ginjalnya terganggu, nefrotoksik. Kemudian dia bisa membentuk neuromuscular junction, ya, sehingga terjadi paralisis dan bisa menimbulkan ras pada kulit, ya. Nah, jadi sumbernya itu aminoglikosida ini dua jamur Streptomyces sama Microminospora, ya, seperti ditunjukkan pada slide pertama tadi. Mekanismenya menghambat sintesis protein, cara kerjanya bakterisida, dia membunuh kuman, bukan menindarbobokkan kuman, ya. Dia kalau diberikan per oral tidak diserap, jadi dia harus berinjeksi. Distribusinya terbatas karena dia larut dalam air, ya. Kemudian dia tidak dimetabolisme sehingga dia diekskresikan dalam bentuk utuh.
spektrumnya terbatas untuk gram negatif, kejadian resistennya juga cukup tinggi, ya, toksisitasnya seperti sampaikan tadi. Mekanismenya juga sudah sampaikan, cuma yang perlu diingat adalah aminoglikosida sama nanti seperti kinolon, dia ini termasuk concentration dependent. Ya, makin tinggi kadar obat di dalam darah, makin berkhasiat dia sebagai antimikroba. Kuman gram negatif positif juga bisa dienyahkannya, tapi dalam jumlah yang terbatas, ya. Kemudian hampir 100% dia diekskresikan dalam bentuk utuh melalui ginjal. Waktu parunya bergantung daripada fungsi ginjal. Yang ditakutkan tadi terjadi nephrotoxicity dan ototoxicity. Berikutnya adalah tetrasiklin. Ya, tetrasiklin berbeda dengan si aminoglisida pada 30S, nanti tetrasiklin pada 50S. Banyak jenisnya, ya. Jenis-jenis tetrasiklin ini ditentukan oleh substitusi pada struktur kimia yang ditunjukkan sini. Ada yang disebut klortetrasiklin, oksitetrasiklin, ya, metisilin, toksisiklin, ya. Dan ini nanti akan menentukan sifat daripada tetrasiklin tadi. Yang perlu diingat adalah tetrasiklin ini spektrumnya luas dan dia bakteriostatik. Dia cuma menindakbobokkan kuman. Dia tidak bisa membunuh kuman. Ya, resistensinya terjadi akibat proses efflux pump, pengeluaran tetrasiklin dari dalam sel, ya, itu meningkat, ya. Kemudian penyerapannya kurang bagus, ya. Lebih-lebih kalau tetrasiklin ini diberikan bersama makanan. Karena tetrasiklin ini selalu mengiritasi lambung. Jadi efek samping setelah menggunakan tetrasiklin per oral adalah ulu hatinya ngisap, pasien bisa mual. Dan selalu dokter nanti menyarankan menggunakan obat ini durantesoenam bersama dengan makanan atau segera setelah makan, ya. Dan dia mengundang untuk terjadi mual muntah. Tapi dengan adanya makanan penyerapan akan jadi berkurang. Lebih-lebih kalau makan tadi mengandung kation bervalensi 2 seperti kalsium, magnesium, ferrum, dan termasuk juga yang bervalensi 3 aluminium. Maka nanti jumlah yang terserap makin sedikit, ya. Kemudian dia di metabolisme di hati dengan cara konjugasi, ya, dan dikeluarkan juga melalui empedu. Jadi mereka dengan ada gangguan empedu, tetrasiklin jadi obat pilihan, ya. Ini tampilan perubahan farmakokinetik daripada tetrasiklin. Ya, kalau diberikan dalam perut kosong, bioavailability-nya besar, tapi kalau dia diberikan bersama susu atau antasida yang ada kation tadi, ya, terjadi ikatan chelat, ya. Tetrasiklin dengan logam ini berikatan kuat dan tidak bisa larut dan tidak bisa diserap. Akibatnya keberadaan tetrasiklin jadi berkurang. Beginilah mekanisme kerja pada tetrasiklin, ya, di 50S ribosom. Nah, satu pesan daripada penggunaan tetrasiklin ini tidak boleh diberikan pada ibu hamil atau menyusuin atau anak-anak yang lagi bertumbuh karena nanti warna giginya bisa menghitam, ya. Dia kalau pada ibu hamil jadi bisa efek teratogenik. Kemudian ada efek fotosensitif. Mereka yang gunakan tetrasiklin ini kalau kena matahari dia tak sanggup, ya.
Doxycycline, sediaan dari tetrasiklin yang banyak digunakan karena kelebihannya dia bisa diberikan 2 kali sehari karena waktu paruhnya yang panjang, sehingga kemungkinan efek mual muntahnya lebih kecil daripada kalau menggunakan tetrasiklin yang harus diberikan 4 kali sehari. Kemudian kelompok obat berikutnya adalah kloramfenikol, ya. Dia ini spektrumnya luas, ya. Dia bakterisidal, efek sampingnya yang ditakutkan, ya. Dia bisa menekan sumsum tulang sehingga bisa menimbulkan anemia aplastik. Tapi perlu diingat, ini hanya terjadi kalau sering-sering digunakan. Kenapa ini dihebohkan? Ya karena obat ini sangat canggih, ya, sangat semua pasien dengan infeksi termasuk anak-anak diberikan kloramfenikol, sehingga anak tua atau remaja kualitas hidupnya jadi tidak bagus. Kemudian oleh pihak FDA dibuat warning, ya, tidak boleh atau sangat hati-hati memberikan kloramfenikol. Jadi pesannya gunakanlah untuk infeksi yang berat, ya, yang gagal dengan antibiotika yang lain. Nah, pernyataan ini juga membuat di otak dokter obat ini yang paling bagus. Tapi walaupun ini paling bagus, sekarang dokter sudah melupakan kloramfenikol. Lebih suka gunakan si penem-penem yang harga selangit, ya. Dan dia juga ada yang tersedia dalam bentuk topikal, ya, terutama untuk infeksi pada mata dan telinga. Berikutnya adalah golongan makrolida yang juga cara kerjanya mengganggu sintesis protein yang dibutuhkan oleh kuman di pada 50 S ribosom. Makrolida ini dia bakteriostatik dan dia time dependent. Jadi artinya kalau ada seorang infeksi, katakan tonsil, ya, kemudian kita yakin ini kumannya gram positif, kita memberikan eritromisin makrolida, maka itu yang paling baik kalau dia diberikan 4 kali sehari, kalau perlu 5 kali sehari, karena keberadaan yang di atas MIC berlama-lama itu menyebabkan banyak kuman yang mati. Nah, inilah sediaan termasuk makrolida, eritromisin, azitromisin, klaritromisin. Spektrumnya sangat sempit, ya, terutama untuk gram positif. Dan waktu paruhnya juga pendek. Makanya tadi masuk dia time dependent. Gram positif yang bisa dijamahnya termasuklah di sini si MSSA, kemudian Streptococcus. Untuk gram negatif amat sangat terbatas, ya. Nanti spektrum, ya, makrolida ini berbeda antara masing-masing. Untuk kuman gram positif yang lebih canggih itu klaritromisin, diikuti eritromisin, azitromisin. Tapi untuk gram negatif yang canggih itu adalah azitromisin diikuti oleh klaritromisin sama eritromisin. Jadi artinya eritromisin itu sia-sia diberikan pada mereka dengan infeksi kuman gram negatif, ya. Tapi yang menarik adalah makrolida ini dia berkhasiat untuk kuman anaerob, ya. Jadi penyerapannya golongan eritromisin itu absorpsinya kurang bagus dibandingkan klaritromisin. Ya, distribusinya si klaritromisin, azitromisin ini lebih bagus daripada eritromisin, bisa sampai ke cerebrospinal fluid, ya. Metabolismenya, ya, untuk klaritromisin itu terutama di ginjal, tapi yang lain, ya, itu di metabolisme di hati. Waktu paruh yang paling panjang itu oleh azitromisin.
Makanya jangan heran nanti azitromisin ini bisa diberikan sekali sehari. Tapi kalau pakai eritromisin itu harus dosis terbagi, ya, 4 sampai 5 kali sehari. Nah, efek sampingnya dia yang paling nyata adalah menimbulkan tidak enak diulati, mual muntah, dispepsia, ya terutama eritromisin. Dan kalau dia berikan per injeksi bisa terjadi tromboflebitis. Ya. Satu hal yang perlu diawasin adalah terjadinya pemanjangan QTC. Ya. Nah, nanti pasien dapat makrolida, denyut jantungnya tidak teratur, aritmia. Ya. Kemudian juga dia bisa menimbulkan ototoxicity kalau digunakan dalam dosis yang besar. Jadi dia ini bisa bakterisidal, bisa bakteriostatik, ya. Ini klasifikasinya banyak jenisnya. Ini perbandingan kinetik dari makroda, ya. Terlihat semuanya bisa diberikan per oral, ya. Waktu parunya yang paling panjang tuh si azitromisin. Cuma yang menarik adalah dari sekian banyak golongan makrolida yang bukan prodrug itu adalah eritromisin. Yang lain itu harus dirubah dulu menjadi metabolit aktif, baru dia berkhasiat. Jadi dengan kata lain, kalau seseorang dengan gangguan fungsi hati, peminum alkohol, walaupun kita gunakan obat yang canggih tadi, yang harga selangit, dia nggak bisa dirubah menjadi bentuk aktif. Jadi khasiatnya sebagai antibiotik, bunuh kuman jadi berkurang. Jadi karena dia ini sangat ditentukan oleh fungsi hati, ya, maka pemberiannya bersama obat-obat yang mampu mengganggu sitokrom P450 itu akan memberikan interaksi yang merugikan. Ya, ini interaksi makrolida terutama eritromisin, ya, terhadap obat-obat yang lain, ya, sehingga kadar obat lain itu bisa jadi meningkat, keracunan obat lain akan lebih nyata. Berikutnya adalah vancomycin, ya. Dia glycopeptide dari jamur Streptomyces orientalis, ya. Dia bakterisidal, ya. Juga mengganggu sel kuman, diberikan per oral, ya. Spektrumnya terutama gram positif. Yang ditakutkan adalah terjadinya Redman syndrome, ya. Kulit orang itu jadi merah keseluruhannya dan phlebitis, ya. Vancomycin ini menjadi pilihan pengganti seandainya seorang sudah resisten dengan beta laktam, ya. Spektrumnya luas, ya, tapi dia tidak bermanfaat untuk gram negatif aerob. Jadi mirip betul dia dengan penisilin, ya, hanya untuk gram positif. Farmakokinetiknya kalau diberikan per oral sia-sia, sehingga dia harus diberikan intravena dengan risiko, ya, terjadi Redman syndrome tadi, ya, akibat terbentuk plebitis yang menyeluruh, semua kulit merah seperti terbakar menjalar, ya, dan dia distribusinya bagus ke seluruh jaringan tubuh, penetrasinya ke cairan otak itu bervariabel, tapi kalau ada meningitis, ya, maka penetrasinya jadi lebih bagus. Ini seperti sampaikan tadi yang ditakutkan terjadi Redman syndrome, ya, kemudian bisa terjadi gangguan hematologik.
Vancomycin menjadi pilihan untuk mereka terinfeksi serius oleh methicillin resistant Staphylococcus aureus. Ya, jadi mereka yang terinfeksi MRSA, pilihan antibiotiknya adalah vancomycin. Linezolid, ya, ini juga mengganggu sintesis protein yang dibutuhkan oleh kuman, ya, di 50S subunit, ya. Masalah resistennya itu sangat jarang dan dia diberikan per injeksi, ya. Spektrumnya terutama untuk gram positif, ya. Kemudian berikan per oral, bioavailability-nya bagus sampai 100%, distribusinya juga bagus, tapi ke cerebrospinal fluid itu cuma 30%. Nah, eliminasinya terutama melalui hati, sebagian kecil yang melalui ginjal. Efek sampingnya mual muntah kalau diberikan per oral dan bisa terjadi trombositopeni meskipun kejadiannya cukup kecil, ya, kurang dari 10%. Kemudian linezolid ini dia suatu monoamin oksidase inhibitor yang non-selektif dan reversible. Nah, juga bisa menimbulkan serotonin sindrom, ya. Nah, kalau terjadi serotonin sindrom, nanti orangnya kepanasan, ya, kemudian gelisah, bisa punya niat untuk bunuh diri. Inilah gejala daripada serotonin sindrom, ya. Bisa mukul-mukul, menjerit segala macam. Daptomycin, ya, ini termasuk antibiotik yang baru yang juga kita dokter umum amat sangat jarang memberikan ini kecuali mereka yang di rumah sakit, ya. Jadi sediaan ini harus diberikan per injeksi. Efek sampingnya pada saluran cerna, mual muntah, bisa menimbulkan insomnia, ya. Kemudian bisa menimbulkan miopati. Kita masuk sediaan lain yang mengganggu metabolis eh, pro- protein yang dibutuhkan oleh kuman adalah clindamycin. Kebanyakan adalah sediaan per oral, ya. Dia juga mengganggu 50S ribosom, ya. Spektrumnya terutama untuk gram positif anaerob, ya. Jadi mereka dengan tetanus ini bisa diberikan. Efek sampingnya kalau dia berikan per oral itu mual muntah. Yang ditakutkan kalau menggunakan sering-sering bisa terjadi kronik difficile colitis, ya. Nanti orangnya mencret berlama-lama, ya, bernanah. Sampaikan tadi dia ini bakterisidal dan bakterisidal itu bergantung daripada dosis yang diberikan. Kalau makin besar dosisnya, makin bisa dia membunuh kuman. Tapi kalau dosis biasa saja, dia itu bakteriostatik, ya. Spektrumnya untuk gram positif dan kuman yang anaerob. Pemberian per oral bagus, ya. Distribusinya bisa sampai ke tulang, ya. Sementara ke cairan otak boleh dikatakan nihil. Nah, efek samping pada saluran cerna yang ditakutkan tadi kalau digunakan berlama-lama terjadi pseudomembran colitis, ya. Sekarang masuk golongan kemoterapi antimikroba yang diperoleh secara sintetis, ya. Metronidazole ini dia bekerja
bakterisidal, ya, dan dia merupakan sediaan toksik untuk DNA kuman. Akibatnya nanti kuman jadi mati. Spektrumnya luas, jadi bukan sekedar kuman saja, parasit juga bisa dinyahkannya. Yang menarik adalah bioavailability-nya sempurna, ya. Walaupun dia diberikan per oral, itu nanti UC-nya sama dengan yang diberikan intravenal. Ya. Yang ditakutkan adalah timbulnya disulfiram reaction. Ya, seperti mereka peminum alkohol yang diberikan disulfiram, orangnya nanti jadi kesakitan seluruh badannya karena aldehid meningkat di badan. Ya. Nah, yang perlu diingat, metronidazole ini adalah concentration dependent. Ya. Memberikan dalam dosis besar itu jauh lebih baik daripada memberikan dosis kecil berkali-kali. Ya. Jadi sama seperti aminoglikosida sama kinolon. Ya. Ini spektrumnya, ya, untuk gram positif dan negatif yang anaerob dan juga untuk protozoa yang anaerob. Ini efek sampingnya kalau berikan per oral mual muntah. Kemudian satu lagi yang perlu sampaikan, setelah menggunakan metronidazole nanti warna urinnya jadi gelap. Beda dengan mereka yang diberikan rifampicin, warna urinnya jadi merah. Tapi pada mereka yang menggunakan metronidazole, urinnya jadi warna gelap. Itu perlu disampaikan, ya. Interaksinya banyak, ya, bisa mengganggu keberadaan obat lain, ya. Seperti ditunjukkan sini, kalau digabungkan dengan warfarin, maka khasiat warfarinnya makin meningkat. Kemudian pada mereka yang menggunakan alkohol, bisa terjadi disulfiram-like reaction, ya. Kemudian kalau digunakan bersama fenobarbital, maka dosis metronidazolnya yang berkurang karena metabolisme metronidazolnya makin meningkat. Ya. Nah, ini bagian terakhir, yaitu golongan kinolon. Kinolon ini ada yang diberikan per oral, ada yang diberikan per injeksi, yang nanti kinetiknya amat sangat berbeda dengan adanya makanan. Banyak jenis sediaannya, ya. Yang jelas dia itu di metabolisme di hati dan metabolitnya itu keluar bersama air kemih, ya. Dia ada 3 generasi. Generasi pertama itu nalidic acid, sudah jarang digunakan. Generasi kedua itulah norfloxacin, ciprofloxacin, ofloxacin. Generasi ketiga itu yang sisanya, ya, levofloxacin dan segala macam, ya. Nah, generasi pertama daripada kinolon, nalidic acid, dulu digunakan sebagai antiseptik saluran kemih, ya. Dan dia ini adalah produk sampingan dari mensintesis kloroquine, ya. Nah, sekarang rinolon yang beredar adalah yang sudah mengalami halogenisasi dengan fluor, ya. Spektrumnya luas dan bekerja di DNA kirase untuk kuman gram negatif dan di topoisomerase untuk kuman gram positif. Nah, kejadian resistensi dengan kinolon ini akibat adanya proses efflux, ya, untuk mengeluarkan antibiotik dari sel kuman, ya. Spektrumnya luas. Kemudian tersebut ada istilah respiratory quinolone. Ini hanya redaksi perusahaan farmasi saja. Padahal semua quinolone bisa untuk infeksi saluran napas. Tidak ada yang hanya untuk infeksi saluran napas itu levofloxacin. Itu salah.
ya. Semua kinolon bisa ngatasin infeksi di saluran napas, ya. Jadi kita selalu terkecoh dari pintarnya orang pintar meminta-mintarin orang pintar. Nah, dia juga berkhasiat untuk Pseudomonas. Apakah cuma Cipro? Tidak, semua kinolon bisa. Ya, jadi eh, kita dokter harus bijaklah dalam menerima informasi ini. Ya. Dan dia digunakan untuk macam-macam keadaan termasuk infeksi saluran berkemihan karena ini nomor satu, infeksi saluran kemih itu terutama gram negatif. Kemudian untuk THT, ya, untuk saluran cerna, untuk tulang, ya. Kemudian toksisitasnya mual muntah, diare, pada gangguan CNS bisa timbul sakit kepala, pusing, halusinasi, ya, bisa kejang-kejang. Kemudian pada hewan coba dicobakan bisa menimbulkan atropi, ya, sehingga dulu pernah difatwakan tak boleh menggunakan kinolon pada remaja karena nanti membuat orang jadi semekot, ya, semeter kotor. Yang perlu diawasin adalah efek sampingnya pada kardiovaskular, pada jantung. Bisa terjadi pemanjangan QT interval, ya, seperti golongan makrolida tadi. Dan dia termasuk yang concentration dependent, ya. Jadi diberikan dalam dosis besar, cukup 2 kali sehari, itu lebih menguntungkan daripada 4-5 kali dosis kecil, ya. Kemudian cara kerjanya seperti sampaikan tadi, dia menghambat topoisomerase, ya. Kemudian resistensinya bisa terjadi cross resistance sesama fluorokinolon, ya. Nah, jadi eh, kita dokter perlu anamnesis yang jelas daripada pasien yang berobat berulang. Dia sudah pergi ke dokter lain, kemudian datang sama kita, tanyakan obat apa yang digunakan sebelumnya. Kalau juga sudah menggunakan kinolon, ya misalnya dia menggunakan Cipro, sama dokter lain datang sama kita mau kita kasihkan Oflo, nggak ada gunanya, ya, karena ada tadi istilahnya cross resistant. Nah, penyerapannya bagus, cuma akan terganggu kalau ada makanan. Distribusinya luas, eliminasinya ada yang melalui ginjal, ada melalui hati. Nah, pengecualian untuk moxifloxacin, dia tidak dieliminasi melalui ginjal. Jadi amat sangat bergantung daripada fungsi hati. Ini efek sampingnya luas, seperti sampaikan tadi, ya. Cuma sekarang ini data yang bagus daripada kinetik, daripada Cipro. Kalau diberikan bersama air putih saja, itu bioavailability-nya bagus. Tapi kalau dia diberikan bersama susu, termasuk bersama yogurt, maka ketersediaan hayatinya jadi berkurang. Nah, terutama kalau dia diberikan bersama sediaan yang mengandung kation valensi 2 ataupun valensi 3. Nah, dia juga bisa dikeluarkan melalui ASI. Jadi seorang ibu yang mendapatkan kinolon, dia menyusuin, maka bayi yang menyusuin tadi juga bisa terpapar dengan kinolon. Dan terakhir adalah golongan sulfonamid. Ya, sulfonamid ini secara kimiawi strukturnya mirip dengan para amino benzoic acid. Mana kita ketahui baba ini merupakan bahan baku untuk pembentukan asam folat yang dibutuhkan oleh kuman untuk dia bertumbuh. Spektrumnya jadi luas, ya. Semua kuman itu bisa dienyahkan oleh sulfonamid, termasuk kuman malaria, ya. Jadi pemberian per orang penyerapannya bagus, cuma yang perlu diingat dia berikatan kuat dengan albumin.
sehingga interaksinya dengan obat-obat yang membutuhkan albumin sebagai transporternya itu bisa menimbulkan interaksi yang menakutkan. Distribusinya luas, ya, termasuk bisa sampai ke janin. Ya, dia di metabolisme di hati dengan cara asitilasi dan diekskresikan di urin dan bisa membentuk batu di saluran kemih. Beginilah tahapan, ya, bagaimana mekanisme kerja sediaan sulfa yang kemudian dikombinasikan dengan pirimetamin dalam bentuk sediaan cotrimoxazole, maka kumannya jadi mati karena asam folat yang dibutuhkan produksinya jadi berkurang. Jadi ada orang sulfonamid yang penyerapannya cepat, ya, tapi ini juga sekarang sudah boleh dikatakan tidak ada sedianya sulfadiazim, ya. Yang ada sulfamethoxazole pun itu dalam bentuk kombinasi dengan trimetoprim, ya, dalam bentuk cotrimoxazole. Kemudian sediaan yang susah diserap sulfasalazin, dan ini digunakan untuk mengatasi masalah di saluran cerna, ya, biasanya mengobati mereka dengan Crohn disease, ya. Kemudian ada yang diberikan secara topikal, ya, untuk tetes mata, untuk disapukan pada luka bakar, harganya selangit. Kemudian ada yang bekerja lama, sulfadoxim, ya, dan kalau dia kombinasikan dengan piritamin, ini terkenal dengan nama Fansidar, ya, digunakan untuk ngobatin malaria. Toksisitas yang ditakutkan daripada penggunaan sulfonamid, dia gampang menjadi kristal batu di saluran kemih, terutama pada urin yang bersifat asam. Sehingga kalau nanti datang pasien dengan disuria, sakit pinggang, bisa sampai hematuri, maka terapinya cukup dengan membasahkan, memberikan bikarbonat natrikus, ya. Kemudian dia juga bisa menimbulkan akut hemolitik anemia, agranulositosis, dan hipersensitivitas cukup sering, malah bisa terjadi Stephen Johnson syndrome, ya, kulitnya melepuh, ya. Bactrim, ya, cotrimoxazole ini kombinasi antara trimetoprim dengan sulfamethoxazole, ya, dan spektrumnya luas, ya, kinetiknya sama dengan sulfa yang lain, ya, efek sampingnya juga sama. Demikian kuliah kita, terima kasih. Bahan ujian murni dari bahan kuliah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Prof. Waalaikumsalam, terima kasih, Prof. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Jam berapa? Hah? Jam Berapa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, dokter. Waalaikumsalam, Dok. Ya, kita lanjutkan ya. Buya udah keluar ya? Sudah, dokter. Ya, baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya adik-adik, ini semester 7 ya. Alhamdulillah ya, tidak terasa sudah mau praktek ke rumah sakit. Oleh karena itu pada apa namanya pada blog TMD ini ya, saya kemarin mengajukan kepada teman-teman di blog untuk revisi di BRP-nya bahwa penting untuk adik-adik dibekali dengan pemberian penata laksana antibiotik yang bijak ya. Izin saya share screen. Sudah terlihat?
Kita foto dulu boleh satu orang screenshot, ya fotokan, nanti kirim ke saya untuk absensi dosen ya. Absensi dosen harus melampirkan foto. Boleh dibantu satu orang? Boleh dokter, tapi mohon izin dokter, apakah Ya. boleh share screen-nya dimatikan dulu dokter, biar lebih mudah dokter. Oh gitu, jadi kita aja, Benar, kita orang-orangnya aja aja. dokter. Nanti dua, yang satu ada slide-nya juga ya. Benar dokter. Oh, Betul. sebaiknya sih yang ada slide-nya kalau menurut saya ya. Karena kan kalau orang-orangnya aja bisa aja kuliah yang lain kan. Tapi kalau ada slide-nya kan ada judulnya. Kalau dua-duanya dokter, apakah boleh dok? Iya boleh-boleh. Untuk step pertama, izin foto, satu, dua, tiga. Ya, Untuk slide kedua, oke, baik. Untuk pendengar materinya, izin foto dokter, satu, dua, tiga. iya. Oke ya. Baik dok. Baik ya, waktu kita nggak banyak nih. Kalau bisa sebelum azan asar kita udah selesai ya. Nah, baik. Sudah bisa terlihat ya, Dek? Sudah dokter. Ya, jadi ini kita mau diskusi sepintas saja tentang penggunaan antibiotik secara bijak ya. Nah, jadi apa itu antibiotik? Kalian sudah tahu lah, nggak perlu diulangin lagi ya. Bahwa bedanya antibiotik, antiviral, antiparasit, dan antifungal juga sudah tahu ya. Jadi artinya antibiotik hanya diperuntukkan jika terjadi infeksi bakteri, ya kan? Kalau virus ya dikasih antivirus, kalau jamur ya dikasih anti jamur, parasit dikasih anti parasit, oke? Nah, kemudian yang paling penting bahwa kalau antibiotik itu ya dia harus sangat toksik untuk mikrobanya, untuk bakterinya, tapi tidak toksik untuk hospesnya atau manusianya. Ya, nah ini ya dia obat yang digunakan untuk infeksi bakteri. Ya, prinsipnya harus sesuai ya, tepat diagnosis, tepat pasien, tepat jenis antibiotik, tepat regimen, dan waspada efek samping. Nah, ya, ntar ya, campur aja Pak. Suruh tadi ada minta dia. Ya, oke. Terlihat di masih? Masih Halo? dokter. Terlihat dokter. Ya. Nah, secara umum kalian sudah kenal kan bahwa bakteri ini kita kelompokkan ada bakteri gram positif, ada bakteri gram negatif ya, dan ada yang dia anaerob. Dan secara sederhana pun dengan pewarnaan gram sebenarnya kita sudah bisa membedakan ya kan, ini jenisnya bakteri gram positif atau gram negatif. Dan antibiotik kita pun sebenarnya sudah kita kelompokkan ya, mana yang dia memang sensitif untuk gram positif, mana yang untuk gram negatif, dan mana yang bisa mengcover keduanya. Ya, contoh pada penggunaan cefalosporin. Kalau cefalosporin generasi pertama, ya seperti cefadroxil, cefalexin, cefalotin, cefazolin, itu lebih sensitif untuk gram positif, ya. Nah, sedangkan cefalosporin generasi kedua, ya itu lebih sensitif untuk gram negatif. Makanya cefalosporin generasi berapa yang mau kita pakai kan begitu. Sedangkan cefalosporin generasi ketiga itu bisa untuk gram positif dan gram negatif. Nah, penata laksana antibiotik yang paling ideal itu sebenarnya, Dek, harusnya yang spektrumnya sempit. Selama ini kan kita sudah salah kaprah. Ya kan? Kita selalu berpikir bahwa, oh untuk yang pertama sekali kita langsung kasih aja yang broad spectrum, yang bisa mengcover gram positif dan gram negatif, betul nggak? Ya kan? Kenapa? Karena kita nggak mau mikir. Ini sebenarnya dari kumannya, dari gejala yang ada, dari empiriks ya kemungkinan terjadinya penyakit ini, kuman penyebab terseringnya apa, kita nggak mau mikir lagi sekarang, ya kan? Padahal kita sudah diajarkan ilmu educated guess therapy itu berdasarkan kuman penyebab tersering, ya kan? Oke? Infeksi saluran kemih.
dikemis di bawah. Biasanya yang paling sering karena apa? Oh, E. coli. Kenapa? Di atasnya tuh ada saluran cerna yang normalnya ada E. coli di sana. Kalau di sana dia tidak patogen karena memang dia kuman yang baik di sana. Tapi begitu dia keluar dari tempatnya jadi patogen. Organ terdekatnya saluran kemih. Ya. Harusnya kan kita dilatih untuk berpikir demikian, kan gitu ya. Nah, ini sensitifnya apa nih E. coli ini kan gitu. Nah, jadi di sini saya ingin mengajak adik-adik karena adik-adik sebentar lagi bakal di rumah sakit. Jujur, saya pusing sebagai KPRA di rumah sakit. Kebetulan saya ketua Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba di rumah sakit. Pusing kenapa? Kok begini ya jadi terapi teman sejawat gitu. Jadi pasiennya diagnosanya apa, terus nanti antibiotiknya apa gitu. Seolah-olah kita kayak nggak pernah belajar di perkuliahan. Ya, nah jadi saya ingin nih, ini adalah mudah-mudahan jadi amal jariah buat saya ya, sebelum kalian nanti terjun di dunia nyata, berhubungan langsung dengan pasien dan keluarga pasien. Inilah amal jariah yang ingin saya titipkan sama adik-adik. Semoga jadi ilmu bermanfaat buat kalian. Jadi, Dek, tolong kita kenalin lebih selektif. Makin selektif kita memberikan antibiotik itu semakin baik. Kenapa? Coba bayangkan. Kalau ternyata kuman yang ada di dalam tubuh itu adalah kuman gram positif. Kalian kasih gram positif dan gram negatif. Akibatnya apa? Kuman gram negatif yang harusnya dia baik untuk tubuh ikut terbunuh. Inilah sebagai salah satu penyumbang terjadinya resistensi antibiotik. Bisa dipahami? Ya, jadi belajar kalian memberi hapusan-hapusan, ya kan, pewarnaan-pewarnaan di mikrobiologi itu sebenarnya bermanfaat sekali, ya. Nah, kalau antibiotik sendiri deh banyak, ya. Dari pohon ini rantingnya lagi, sub-subnya lagi, waduh ini banyak sekali. Tapi dari yang banyak ini, ya, sebenarnya dari mekanisme kerjanya kita hanya bisa bagi menjadi 5 mekanisme. Apakah bakteri itu merusak dinding sel, ya kan? Apakah dia merusak membran daripada sel? Apakah dia merusak protein sintesis daripada sel sehingga sel tadi, sel si bakteri ya, ini ceritanya bakteri ya, Dik. Adik-adik harus bisa membedakan infeksi bakteri dengan penyakit non-infeksi. Kalau penyakit infeksi, ya, dalam hal ini kita cerita antibiotik, berarti kita cerita bakteri. Berarti ada mikroorganisme lain yang hidup di tubuh kita, ya kan? Sehingga sasaran pemberian obatnya bukan ke tubuh kita, tetapi adalah ke dalam tubuh si mikroorganisme itu. Jadi bagaimana si bakteri ini tidak dia bereplikasi, berkembang biak di dalam tubuh kita. Maka kita bunuh dia. Bunuhnya bagaimana? Bisa kita hancurkan dinding selnya, bisa kita hancurkan membran selnya, bisa kita ganggu sintesis proteinnya sehingga dia mati. Gak bisa lagi dia mensintesis protein, ya kan? Nah, bisa kita rusak tuh nucleic acidnya, ya, asam nukleatnya. Ya, bisa kita ganggu proses daripada metabolitnya. Nah, jadi 5 ini ya masing-masing punya. Nah, ketika kita mau melakukan kombinasi, sering kan kita udah give up. Aduh, semua udah resisten nih misalnya, ya kan? Kemudian mencoba-coba untuk melakukan, ya udahlah kita ambil mungkin dengan eh, nilai yang masih memungkinkan untuk diberikan gitu ya, atau mau melakukan kombinasi aja deh. Nah, yang paling ideal tentu kita kalau mau mengkombinasi adalah mengkombinasi dengan antibiotik dengan mekanisme kerja yang berbeda kan gitu ya. Yang satu misalnya merusak membran sel. Ya kita kombinasi nih dengan yang merusak sintesis nucleic acidnya misalnya seperti itu ya. Itu masih dimungkinkan. Walaupun ada beberapa antibiotik sebenarnya yang sudah bisa mengcover gram positif, gram negatif, anaerob, nggak perlu. Kalian pernah dengar yang namanya meropenem? Ya, meropenem itu
adalah antibiotik yang dicadangkan, Dek, yang di reserve, yang kalau kita keluarkan itu kalau kondisi sudah sangat emergensi, pada infeksi yang sangat berat. Tapi hari ini pasien datang, nggak jelas diagnosis infeksinya, langsung dikasih meropenem. Meropenemnya dikombinasi lagi dengan amikasin misalnya, dengan misalnya apa? Dengan metronidazol misalnya yang anaerob. Padahal dia sudah bisa mengcover anaerob. Nah, inilah pemberian antibiotik yang berlebih-lebihan. Inilah yang sebenarnya juga memicu terjadinya resistensi antibiotik, ya. Nah, untuk spektrumnya dari mulai yang sempit sampai yang luas, ya. Nah, spektrum antibiotik juga memang ya bisa mengcover beberapa, ya, termasuk bisa mengcover chlamydia, ya, rickettsia, ya. Oke, nah. Jadi antibiotik itu, Dik, kalau dia diharapkan mampu memberikan efek terapi, dia harus memiliki sifat sebagai berikut. Dia harus terikat pada tempat ikatan spesifiknya. Kemudian kadarnya itu harus di atas kadar MIC. Ya, jadi kalau cerita antibiotik itu kita diperkenalkan ada namanya minimum inhibition concentration. Jadi ada konsentrasi minimal di mana dia bisa menimbulkan daya hambat atau daya bunuh. Kalau di bawah itu dia nggak akan bisa ngapa-ngapain deh, useless kalian berikan. Tetap kalian berikan, inilah yang akan memicu terjadinya resistensi. Saya sudah menyaksikan sendiri terapi teman-teman. Kadang ada kalian terlalu khawatir memberikan dosis, sehingga akhirnya dosisnya itu dosis terapeutik. Ya wajar pasiennya nggak sembuh-sembuh, length of stay-nya lama perawatannya jadi berminggu-minggu. Sehingga pemahaman tentang dosis ini menjadi sangat penting. Kita udah belajar. Dosis yang tepat akan mendapatkan efek yang baik. Tapi kalau dosisnya subterapi, ya nggak ada manfaatnya. Malah kalau pada penggunaan antibiotik bisa terjadi resistensi, ya. Ya. Nah, kemudian ikatannya itu butuh waktu yang cukup lama. Nah, ini yang ingin nanti saya tekankan sama adik-adik. Ya, ketika kita memberikan antibiotik, kita harus paham dulu antibiotik itu sifatnya bagaimana. Apakah dia bersifat time dependent atau dia bersifat concentration dependent? Ini yang saya pikir selama ini nggak pernah diajari. Saya nggak tahu lah ya, tapi dulu saya sendiri juga nggak terlalu paham ya tentang time dependent dan concentration dependent. Itu kenapa ketika saya dilibatkan di dalam blok TMD ini, saya kebetulan kemarin tuh diminta kawan-kawan jadi ketua blok ini, saya mohonlah saya bilang, direvisi lah supaya adik-adik ini paham penggunaan antibiotik ini benar-benar gitu, implementasi gitu, jangan cuma teori-teori saja. Ya, jadi adik-adik harus ada namanya concentration dependent. Jadi antibiotik itu deh memang sifatnya ada yang dia memang baik kalau durasinya itu panjang, dia tetap berada di atas kadar MIC. Ada yang dia nggak butuh panjang, dia nggak perlu lama ada di sini, tapi dia butuh dosis yang sangat tinggi. Itu namanya concentration dependent. Paham? Dan itu sudah sifatnya sama seperti orang ada sifatnya pemalu. Nggak bisa kita bilang, jangan pemalu lah. Ya kan? Memang itu udah bawaannya begitu dia. Nah, ada yang orangnya mungkin agresif ya, walaupun ya itu tadi kalau kalau manusia kan mungkin tingkah laku bisa di ini ya tergantung lingkungannya. Nah, ini kita cerita fokus pada sifat daripada antibiotik concentration dependent dan time dependent tadi ya. Nah, yuk kita lihat, perhatikan benar-benar di sini. Ketika kita memberikan antibiotik, seret, ya kan? Dosis awal, ya. Ada kalanya pada dosis awal ini belum tentu dosis itu sudah mencapai dosis terapeutik kan gitu ya. Walaupun diharapkan sebenarnya harusnya dia mencapai dosis terapeutik yang kita harapkan. Tapi umumnya 5 kali waktu paruh ya. Ya steady state itu adalah kadar mantap. Kadar di mana
dosis yang diberikan itu sama dengan dosis yang dikeluarkan, sehingga kadarnya itu sudah stabil di dalam sirkulasi sistem kita, baik di pembuluh darah maupun di jaringan. Oke? Ya, steady state tadi. Kemudian, ketika kita memberikan suatu antibiotik yang bersifat time dependent, berarti dia bergantung pada waktu. Artinya, dia harus berada terus di atas MIC ini, ya, sepanjang waktu. Nah, pada obat-obat seperti ini, dia nggak butuh dosis yang terlalu tinggi. Dosisnya biasa aja, dosis lazim, tapi terus diberikan. Nah, obat-obat seperti ini baik diberikan secara titrasi dengan infuset misalnya. Jadi ditetesi, pakai infus, sehingga dia tetap konsentrasinya ada di atas MIC ini. Paham? Tapi kalau yang concentration dependent, dia tidak butuh dititrasi, nggak perlu kalian kasih dosis yang panjang pakai cairan infus. Tapi bisa kalian loading dose. Jadi di loading dia untuk mencapai konsentrasi yang tinggi. Karena untuk mencapai daya hambat atau daya bunuh maupun daya untuk mendapatkan efektivitasnya, dia butuh konsentrasi yang tinggi. Paham? Nah, nanti kalian bisa lihat ya berbagai antibiotik yang saya sebutkan ya. Jadi ajan pula lagi, Dik. Berhenti bentar lah ya. Kalian dengar suara ajan di rumah saya? Saya masalahnya dengar pula, Dek. Nggak mungkin saya bercakap. Tunggu dulu ya, sebentar.
Ya, oke kita lanjut ya. Halo, saya masih Baik, mute. dokter. Tidak, dokter. Sudah ya. Nah, jadi kita lanjut ya. Ini ada beberapa contoh antibiotik ya. Sudah saya buatkan dia sifatnya sebagai time dependent atau dia sebagai concentration dependent. Misalnya adalah golongan penisilin ya, beta laktam. Grupnya grup beta laktam ya. Contoh obatnya adalah penisilin. Kerjanya menghambat sintesis dinding sel, ya kan? Nah, dia bersifat bacterial time dependent. Dia time dependent, oke? Berarti kalau gitu, untuk mendapatkan efek yang baik, s- bisa kita apain ini berarti? Kita bisa tadi time dependent. Berarti kita bisa berikan secara prolong infusion misalnya, ya kan? Diberikan dengan durasi yang panjang. Karena dia nggak butuh dosis yang terlalu tinggi sebenarnya. Ya. Nah, begitu juga golongan glikopeptide, ya, seperti vancomycin dan seterusnya. Nah, ada golongan makrolide yang dia bisa bakteri static time dependent, tapi dia juga bisa concentration time dependent, bisa concentration dependent. Artinya, kita punya keleluasaan. Mau kita naikkan dosisnya juga oke, ya, pada kondisi-kondisi seperti ini, ya. Nah, ada yang contoh aminoglikosida, ya, gentamisin, amikasin, dia sebagai concentration dependent. Berarti kalau seperti ini, kira-kira amikasin mau kita titrasi, mau kita berikan per infus, useless, ya kan? Sebaiknya berarti kalau mau bisa loading dose, karena dia akan baik kalau konsentrasinya dinaikkan. Paham? Ya. Nah, jadi yang saya temukan itu justru salah kaprah, ya. Golongan aminoglikosida dititrasi. Golongan beta laktam malah dikasih konsentrasi yang sangat tinggi. Gitu, dinaikkan dosisnya. Karena harapannya supaya bisa tinggi di atas MIC supaya daya hambatnya lebih kuat gitu. Bisa dipahami sampai di sini. Ya, nah inilah penting menurut saya kita paham bisa mengenali ya masing-masing daripada sifat ya antibiotik tadi di dalam membunuh bakteri ya. Apakah dia bakteridal yang time dependent atau yang bakteridal atau bakteri statik yang concentration dependent ya. Oke. Nah, kita punya waktu tinggal sedikit lagi karena sebenarnya tadi saya udah join ya, tapi Prof masih ngasih kuliah, saya diam aja sih, segan juga ganggu. Nah, jadi ini resistensi antimikroba atau antibiotik ya, saya ya tidak terlalu banyak lah, tapi kalian udah paham bahwa hari ini persoalan antibiotik bukan hanya persoalan nasional, tapi adalah persoalan global ya. Dunia sudah mencekam. Kenapa? Sudah hampir semua antibiotik itu resisten. Jadi udah nggak tahu lagi kalau sakit mau dikasih apa, ya kan? Paling dikasih DOA aja lah ya kan obatnya. Apa itu DOA? Doa aja lah, ya kan? Orang udah resisten semua, apalagi yang mau dikasih? Doa aja lah kita, ya. Jadi perkembangan munculnya antibiotik baru dengan resistensinya nggak terkejar deh. Dan sekarang perusahaan farmasi males buat antibiotik baru. Kenapa? Belum balik modal, udah resisten. Ya, untuk risetnya mereka bisa miliaran, triliunan, bahkan mungkin sampai launching. Ya, dikasih hak paten, harga selangit. Tapi orang pakai rata-rata udah dipakai nggak lama resisten, belum balik modal dia, pembelinya udah
sedikit. Jadi rugi hitung-hitungan bisnisnya. Paham? Makanya kita yang hari ini masih mengharapkan kuman tadi masih sensitif dengan antibiotik yang kita berikan, ya harus mulai berpikir untuk memberikan terapi yang bijak, ya kan? Apa itu terapi yang bijak? Nah inilah usaha pemerintah, deh. Inilah usaha kita yang kita harus tahu. Saya nggak yakin adik-adik sudah pernah terpapar dengan ini kalau kita belum kuliah hari ini. Ya, apa itu? Adik pernah dengar namanya antibiotic stewardship? Nah, itu kan kasihan nanti kalian koas, nggak tahu apa itu stewardship, nggak pernah dikasih tahu ya kan. Jadi dek, penggunaan antibiotik secara bijak ini adalah penggunaan antibiotik secara rasional dengan mempertimbangkan dampak muncul dan menyebarnya bakteri resisten. Beberapa penggunaan antibiotik secara bijak dikenal sebagai penata gunaan antibiotik atau antibiotik stewardship yang bertujuan meningkatkan outcome pasien secara terkoordinasi melalui perbaikan kualitas penggunaan antibiotik yang meliputi penegakan diagnosis, pemilihan jenis antibiotik, dosis, interval, rute, dan lama pemberian yang tepat. Jadi sekarang pemerintah ini udah mulai khawatir dia bahwa pandemi resisten antibiotik ini benar-benar akan muncul karena ini sekarang udah jadi bahaya laten, ya kan? Sehingga sekarang rumah sakit kalau mau dia terakreditasi paripurna, dia wajib melaksanakan program namanya itu PPRA, Program Pengendalian Resistensi Antimikroba. Nah, itulah saya di rumah sakit swasta di Medan diminta sebagai ketuanya. Apa yang saya lakukan? Kami mengkaji analisis kualitatif penggunaan antibiotik. Jadi kita tarik data pasien, kita lihat penggunaan antibiotik dari mulai dia datang sampai dia pulang. Ya, kita pakai alur Giessen, nanti ada pertanyaan-pertanyaan di mana nanti kita bisa menentukan ya apakah akhirnya dia bijak atau tidak. Jadi antibiotic stewardship ini ya kita implementasikan di dalam nanti kita mengelompokkan penggunaan antibiotik itu dengan metode AWARE. Apa itu AWARE? Ya, apalagi nih dok kan gitu ya. Ada stewardship, ada AWARE lagi. AWARE itu singkatan dari A-nya itu adalah access, W-nya adalah watch, dan R-nya itu adalah reserve. Jadi antibiotik ini kita kelompokkan deh. Ada kelompok access, ada kelompok watch, dan ada kelompok reserve. Apa bedanya? Kalau yang access ini bisa kita gunakan di layanan primer. Ya, jadi tersedia di semua fasilitas pelayanan kesehatan. Pengobatan infeksi bakteri yang umum terjadi disediakan oleh dokter, adik-adik nih ya, dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis boleh-boleh di tempat praktek. Oke? Namun tetap sesuai dengan panduan praktek klinis dan panduan penggunaan antibiotik yang berlaku. Jadi nggak bisa kita menggunakan antibiotik sesuka hati. Ada namanya panduan praktek klinis, ya kan? Nah, kalau yang WATS apa dok? Kalau yang WATS ini digunakan di fasilitas kesehatan tingkat lanjut, di rumah sakit, ya. Nah, kapan diberikan? Kalau yang akses ini sudah tidak efektif. Diresepkan oleh siapa? Dokter spesialis, namanya di rumah sakit, ya kan? Dokter gigi spesialis, ya. Dan ini harus disetujui oleh ini, yang namanya Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba, ya, atau KPRA. Nah, saya sebagai Ketua Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba inilah di salah satu rumah sakit. Sekarang pun yang wards ini kami mesti lost deh. Udahlah kalau masih wards, udahlah biarkan aja lah. Kenapa? Yang kami konsentrasi hari ini adalah yang di reserve. Ini dia yang reserve tadi. Termasuk tadi ya, meropenem itu termasuk yang di reserve di sini. Vancomycin itu yang di reserve di sini. Nah, reserve ini tersedia di kesehatan tingkat lanjut tadi di rumah sakit ya. Adalah antibiotik kelompok dicadangkan untuk mengatasi infeksi bakteri yang disebabkan oleh MDRO, multi drug resistant. Jadi untuk yang dia sudah resisten pada beberapa
jenis antibiotik ya. Nah, ini harus benar-benar nanti persetujuan dari KPRA baru bisa keluar. Jadi kalau di rumah sakit tempat saya kerja itu, ketika ada yang di reserve, mereka wajib mengisi form. Sebutkan alasannya, kemudian kita akan kaji. Ya, kemarin menarik sekali, ada kasus saya diminta untuk menyetujui pemberian suatu antibiotik yang di reserve, ya, eh, semua antibiotiknya sudah resisten kecuali cuma satu. Tapi ternyata klinis, ya, itu membaik, ada perbaikan. Leukosit turun dari harusnya 26.000, 20.000, 18.000, 16.000. Terakhir pada saat saya dimintakan untuk meng-ACC ini sudah 10.000. Jadi saya nggak buru-buru ACC walaupun hasil sensitivitas kumannya itu resisten yang diberikan. Saya bilang pantau dulu. Karena toh klinis membaik, hasil laboratorium membaik, ya kan? Nah, jadi itu menjadi menarik ya untuk dikaji, untuk diteliti. Kenapa ya kok bisa jadi demikian ya? Wallahu alam ya, ini sedang kami pantau pasiennya. Mudah-mudahan perbaikan terus. Nah, jadi ini ada beberapa golongan antibiotiknya. Ya, access itu amoxicillin, ampicillin. Yang words ada amikacin, clarithromycin, levofloxacin. Yang reserve ini azithromycin, golongan carbapenem tadi termasuk meropenem. Ya, cotrimoxazolid. Ya, ini semua. Jadi nanti adik-adik bisa lihat. Oke? Ya, nah ini saya tambahkan, kebetulan ini adalah slide saya waktu saya ngasih webinar kemarin sama dokter-dokter umum ketika menggunakan apa namanya penggunaan antibiotik pada praktek sehari-hari. Ya, saya pikir itu hal-hal yang penting yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan apa namanya suatu gambaran lah sama adik-adik supaya nanti dalam pemilihan antibiotiknya adik-adik bisa lebih aware. Nah, ini sedikit ya, mungkin nanti kan bagaimana sih cara kita berpikir dalam menggunakan antibiotik ini ya. Kemarin saya ada buatkan contoh kasus misalnya ya. Nah, kemudian nih saya cobakan untuk sebagai apa ya, sebagai alur kita berpikirlah ketika kita mau melakukan suatu diagnosis dan pemberian tata laksana antibiotik ya. Tentu ya, Dek, kita harus tahu dulu sumber infeksi. Ya, jadi kalau ada pasien, ini misalnya nih, pasien laki-laki 30 tahun datang batuk, berdahak, warna hijau, mual nada, didiagnosa bronkitis nih misalnya, ya kan? Berarti source infectionnya di mana? Source infectionnya di sini. Di di paru, ya kan? Sumber infeksinya di paru. Nanti adik-adik akan alami tuh. Ketika adik di koas, leukosit tinggi, pasien demam. Tapi kok nggak ada ditemukan nih source infectionnya nggak jelas di mana. Kan gitu ya. Nah, adik-adik harus gali, pasti ada sumber infeksinya di mana. Nah, ini anak saya lagi demam nih, lagi demam tinggi nih. Ya, dari kemarin pulang sekolah jam 4 demam nih, makanya saya sambil mantau beliau nih lagi diobservasi. Ya, kemungkinan sih virus kalau lihat dari gejalanya tiba-tiba demam tinggi, mudah-mudahan nanti 2 hari dia akan turun. Nah, ya jadi kita harus tahu di mana sumber infeksinya. Dari sumber infeksi itu nanti kita bisa memikirkan apa kuman penyebab terseringnya untuk memberikan terapi empiris sebelum terapi definitif kita berikan kan gitu kan? Berdasarkan kuman penyebab terseringnya. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Ketika adik nanti di rumah sakit, ada pasien sangkaan infeksi. Adik-adik jangan kasih antibiotik dulu. Ambil sampel untuk dikultur kalau kita mau kultur. Yang terjadi selama ini, pasien itu sudah dibombardir dengan berbagai antibiotik, lalu terfikir untuk kultur. Makanya sering hasilnya apa? Tidak dijumpai mikroorganisme. Salah satunya sih, ya dari sekian banyak penyebab yang lain. Paham? Nah, kan nggak mungkin nggak ada mikroorganismenya.
Cuman kebetulan bisa jadi sampel yang kita ambil untuk diperiksa itu yang nggak ada mikroorganismenya kan gitu ya. Makanya kita harus jeli. Kalau kita mau periksa, mau yang dideteksi adanya kuman, ya dicarilah di mana sumber kumannya. Disitulah diambil sampelnya, paham? Ya, jadi jangan sumbernya di mana, diambilnya di mana, ya udah salah kaprah lah. Salah hasil, salah diagnosis, salah terapi. Paham ya? Nah, jadi itu saja mungkin oleh-oleh dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah mau jam 4. Sholat asar dulu kita ya. Oke, ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat untuk adik-adik, ya, jadi bahan ingat-ingatan kita, ya. Sekali lagi saya mohon maaf lahir dan batin jika ada yang kurang. Ini nggak enak kalau kuliahnya di jam 4 ini. Ya, kita kepengen asar itu tepat waktu, ya kan? Nah, coba nih, saya dilema nih. Di satu sisi saya mau sholat, tapi di sisi yang lain saya harus ngajar nih. Ayo, gimana nih? Mana yang didahulukan ini? Coba kita tanya dulu sama Ustadz atau Ustazah ini. Ya, karena sholat asar itu bagi orang Muslim adalah sholat yang dinantikan, ya kan? Disitulah amal ibadah kita akan dilaporkan. Jadi kalau bisa, kalau kita paham, usahakan sholat asar itu kita tepat waktu, Dik. Oke ya, mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Waalaikumsalam, Terima kasih banyak dokter. dokter. Terima kasih, dokter.